Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, dan diberikan kesehatan dan pemulihan oleh Tuhan, dilimpahkan kepada kita semua. Puji nama Tuhan, kalau hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita boleh mengadakan ibadah baik secara offline maupun online. Semua karena kebaikan dan kemurahan dan pertolongan dari Allah Bapa kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus tepat pada waktunya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh sejenak dan mendengarkan panggilan beribadah hari ini yang terdapat dalam Mazmur 148 ayat 5 sampai 6. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Marilah kita menaikkan pujian pengagungan penyembahan SNP nomor 642 dan 540. Dia sungguh terindah dan sambutlah Yesus. Silakan jemaat untuk berdiri. Dia
Marilah kita tunduk kepala untuk mengucap syukur. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas hari Minggu yang indah pagi ini, karena Engkau sudah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat memahami perintah, firman, dan acara ibadah ini dengan baik. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini masih ada dalam perjalanan. Kiranya Engkau membimbing dan menuntun mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami juga berdoa saat ini kepada saudara-saudara kami yang belum bisa datang atau yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dan Roh Kudus-Mu memimpin kebaktian kami masing-masing di rumah. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu dari hari-hari yang kemarin. Dari hari-hari seminggu kemarin Engkau sudah memimpin dan menolong kami. Puji syukur atas segala berkat, karunia, kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan beribadah di hadirat-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan firman dan berdoa kepadamu ya Bapa. Pimpinlah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menaikkan pujian nomor 247 dari nyanyian pujian Percaya Patuh.
Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kepada Bapak Ibu yang berada di rumah atau di tempat tinggal masing-masing, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Baik yang ada di Kabupaten Gianyar, keluarga Pak Engki, di Tabanan ada keluarga Mas Christian, dan juga di Kabupaten Badung ya, yang hari ini hadir 2 keluarga, Pak Go, Pak Slamet, dan yang ada di keluarga yang ada di Denpasar, hampir semuanya mayoritas ada di Denpasar ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pagi ini saya menyambut ada tamu. Saya kira Bapak Ibu pernah ketemu waktu itu belum pakai masker, tapi karena pakai masker mungkin lupa-lupa ingat. Ini senior saya, beliau adalah kurang lebih angkatan STB tahun 80-an atau 79-an ya. Paling banyak angkatannya beliau ini. Ya silakan Pak Pendeta Gun Narso, lengkapnya. Daniel Gunarso, silakan Pak berdiri. Ya, terima kasih. Ya, beliau senior saya waktu saya kuliah. Beliau melayani di GPI Tanamas dan juga dipercaya mengelola koperasinya STBI ya. Ya terima kasih Pak Gun, setia kalau ke Denpasar pasti ke tempat ini. Ya tadi pamitan sama saudaranya, harusnya mau ke Pak Nengaswardana, rupanya masih ada saudara yang di Nengaswardana. Nah Pak Nengaswardana juga dulu masih mudanya di gereja kita. Ada Made Wasta, ada Pak Nengaswardana, sekarang sudah jadi pendeta semua. Termasuk Pak Made Wasta yang ada di Muara Karang, Jakarta. Terima kasih Pak Gun, Tuhan memberkati, dengan senang hati saya dikunjungi sebagai saudara yang dekat. Dulu sekarang jauh, tapi kalau ke sini selalu bertemu dengan kami sekeluarga. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa kepengurusan pelayanan musyawarah antar gereja, kalau di Jawa umumnya BAMAK gitu ya, telah terpilih. Sebenarnya ada 6 kandidat ya, dan yang terpilih adalah Pak Pendeta Chandra Sulistyo GPMII ya, itu dari Aras PGTI, dan wakilnya juga dari GSRI Gereja Santapan Rohani Indonesia, Pak Olimpas menjadi wakilnya ya, wakilnya dari Aras PGTI juga. Kemudian untuk sekretarisnya masih tetap ya Pak Yusus Lawalata, dan kemudian bendaranya Pak Gusti Sukadana dan Ibu Desi Rotu menjadi wakilnya. Dan saya masih dipercaya untuk diminta menjadi penasehatnya di MPUK Kota Denpasar. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan hasil daripada Musda MPUK Kota. Dan direncanakan akan ada pelantikan pengurus, jajan pengurus oleh MPUK Provinsi direncanakan pada tanggal 26 kalau tidak ada perubahan ya. Demikian mohon didoakan. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah ibadah, Bapak Ibu bisa berkumpul sebentar, kita akan ya bincang-bincang, sharing berkenaan dengan mengucap syukur pelayanan gereja ini untuk ke-34 tahun yang ada di Pulau Bali, khususnya berdiri di Kota Denpasar, letaknya di tempat ini, walaupun sudah dimulai sejak tahun 79-an, tapi berdiri di sini sejak tahun 87. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali kami serahkan pada pemandu acara. Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan diiringi pujian nomor 178, nyanyian pujian Hari Nan Sungguh Bahagia. Nyanyian pujian nomor 179, Hari Nan Bahagia. Doakan perjalanan Ibu Edi. Cita
Mari kita berdoa syafaat didasari oleh firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 13. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hati dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh hadir dalam ibadah secara offline, dan juga sebagian saudara kami mengikuti secara online. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau telah membimbing dan memelihara kami sampai hari ini, kami syukuri semua apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah ibadah ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk pergumulan berbagai macam yang kami hadapi, baik secara pribadi, secara kelompok, secara gereja, juga secara lembaga, pemerintah, dan juga daerah. Bapa, pertama kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau sudah membimbing, memelihara kami, bangsa kami, untuk melewati masa-masa sulit selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun terakhir ini. Berterima kasih oleh karena masa pandemi sudah boleh semakin reda, dan kami syukuri atas pekerjaan pemerintah yang membentuk tim Satgas untuk menangani pandemi COVID-19. Dan hari ini kami sudah boleh menikmati meskipun masih dalam keadaan terbatas. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Kami sungguh mendoakan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang memimpin bangsa ini hingga pada akhirnya nanti akan berakhir pada tahun 2024. Kami serahkan dalam perjalanan kepemimpinan sehingga semua persoalan bangsa boleh diatasi, diselesaikan demi kemakmuran, keadilan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk aparat keamanan, kepolisian, TNI yang mendukung dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, biarlah mereka boleh bekerja sama untuk dapat bersinergi, memberikan rasa aman dan nyaman bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi para menteri kabinet yang mendukung pekerjaan di negeri kami ini, sehingga mereka juga dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang sedang dihadapi. Terima kasih Bapak. Kami juga terus mendoakan pemerintah daerah secara lokal untuk Bapak Gubernur Bali yang sudah memberikan keleluasan untuk membuka bagian-bagian daerah wisata yang dapat dikunjungi. Kami bersyukur oleh karena semua atas kerjasama yang baik di pemerintah lokal, didukung oleh masyarakat, sehingga saat ini kami boleh menikmati apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga yang menaungi gereja-gereja di Kota Denpasar, Musyawarah Pelayanan Umat Kristen di Kota Denpasar yang ketuanya baru saja terpilih Bapak Pendeta Chandra Sulistyo. Kami dukung dalam pelayanan ini dengan perangkat yang akan dilantik pada tanggal 26 ini Tuhan. Kami serahkan supaya apa yang menjadi kerjasama antara MPUK dan
gereja-gereja serta instansi pemerintah akan terus bersinergi sehingga firman Tuhan boleh diberitakan di seluruh wilayah Kota Denpasar, bahkan seluruh Bali. Terima kasih Tuhan. Secara intern kami mendoakan pergumulan jemaat. Saat ini ada berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi, terlebih lagi dalam kesehatan tubuh. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Ibu Edi yang akan melakukan perjalanan untuk berobat ke Rumah Sakit Kediri. Tuhan berkati sepanjang perjalanan, juga selama berobat di Rumah Sakit Kediri, sehingga para medis, dokter yang akan membantu, Tuhan berkati semua dengan cara-cara yang sudah mereka miliki secara profesional. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Bapak Agus, untuk kesembuhan dari rasa sakit yang Tuhan sudah boleh jamah, sehingga kiranya melalui tangan Tuhan, saudara-saudara kami ini akan semakin sehat seperti semula, melakukan aktivitas, baik untuk dirinya maupun pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Hengki di usia lanjut, Tuhan berkati sehingga dalam melakukan kegiatan keseharian di dalam usia yang lanjut ini boleh diberkati Tuhan, sehingga senantiasa merasakan betapa kemuliaan dan kasih Tuhan dirasakan dalam kehidupan keluarga Bapak Hengki ini. Terima kasih Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang lain juga menghadapi pergumulan-pergumulan baik dalam pekerjaan, rumah tangga, lingkungan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk secara intern gereja, biarlah kiranya sebentar lagi kami panitia pengurus gereja akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan berbagai perkembangan pelayanan gereja ini, sehingga firman Tuhan tetap senantiasa berada di gereja ini untuk memberikan keteguhan, semangat bagi jemaat. Terima kasih Bapak. Di akhir doa kami mendoakan persembahan yang sudah diberikan oleh tangan-tangan yang setia memberikan persepuluhan juga. Kiranya Tuhan berkati persembahan perpuluhan ini untuk menjadikan perluasan bagi kerajaan Allah dan menolong untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini akan menjadikan semangat dalam kehidupan jemaat dan memberikan rasa sukacita, sehingga kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membacakan nats khotbah pada pagi hari ini dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan ayat 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan mereka, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kemudian ayat 16 sampai ke 18. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan memuji persiapan firman Tuhan di pujian SNP 709. Sekalipun aku dalam lembah kelam, Bapak Pendeta akan melanjutkan acaranya. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri, kita akan nyanyikan pujian persiapan kita menyanyikan lagu ini untuk firman Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Mari kita akan angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan sekali lagi, sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku.
Katakan dengan imanmu, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu hati, siapkan untuk terima firman Tuhan. Benar ya Tuhan, tiada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Sekalipun kami harus menjalani, menapai jalan kehidupan ini lewat lembah, bukit, dan juga lembah yang curam. Tetapi kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang menuntun kami senantiasa ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami telah siap sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun berada saat ini, saya mungkin ingin menyambut kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tadi belum sempat saya sambut. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ya silakan berdiri dari situ dan memperkenalkan ya. Saya tadi ada rombongan masuk bersama dengan keluarga Mas Dian. Silakan dari sebelah sana yang bawa adik kecil. Siapa namanya ya? Silakan. Iya silakan ya. Nama? Olen ya. Terima kasih. Dari mana? Gereja asal? Oh Flores. Terima kasih. Berkati yang kedua. Ya. Flores ya. Terima kasih. Sebelahnya. Ya. Oh iya, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Yosua pasal 1. Kita tadi sudah membaca bagian-bagian firman Tuhan, ayat-ayat yang dibacakan oleh pemandu acara itulah bagian-bagian yang menekankan tentang apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, kita pelajari bersama. Firman Tuhan pagi ini berjudul Rencana Allah melibatkan umat Tuhan. Rencana Allah selalu melibatkan manusia, yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan dengan yakin menguatkan kita dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua itu mengatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita memasuki triwulan yang terakhir keempat ya, karena kita memakai pelayanan kita di tempat ini per triwulan. Triwulan yang terakhir keempat ini sekaligus menyongsong menyambut ada berapa peristiwa di akhir menjelang tahun 2021 ini. Di bulan Oktober ini kita diingatkan bersyukur oleh karena gereja ini boleh Tuhan sertai sampai
tahun ke-34 di tahun 2021. Kemudian nanti pada Desember kita memperingati yang namanya Natal, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Dan sambut tahun baru. Di tengah-tengah itu ada peristiwa tanggal nasional yang namanya Hari Ibu, tanggal 22 Desember. Nah, di antara pelayanan tema kita terakhir ini, triwulan ketiga ini, Oktober, November, Desember, kita diperhadapkan dengan kegiatan atau diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang penting bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pengalaman nyata kita pada saat ini sering timbul kesan bahwa seolah-olah, ya, rencana Tuhan itu, rencana Allah itu dalam hidup kita tidak terwujud oleh karena berbagai rintangan atau halangan. Terlebih-lebih hampir 2 tahun ada COVID-19 ini. Seolah semuanya gagal, seolah semuanya tidak terwujud, yang membuat kita putus asa. Itu pula yang mungkin dirasakan Yosua kalau kita membaca ayat ini. Pemimpin besar Israel, Bapak Musa sudah mati. Dalam ayat itu dikatakan demikian. Sementara umat Israel yang sekarang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak timbul ya di sana Mbak Mita ya. PowerPoint-nya ini Mbak Mita, tolong. Mas Win. Pemimpin besar Israel Musa sudah mati. Sementara umat Israel yang sekarang Yosua memimpin. Diminta untuk memimpin. Karena pernah mengalami luka akibat ketidakpercayaan orang tua, mereka akan janji dan rencana Allah yang ingin memberikan tanah Kanaan sebagai warisan mereka itu membuat perasaan gentar, ya, bagi Yosua. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita melihat sesungguhnya tidak pernah rencana Allah itu gagal, tidak pernah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Herodes pernah mau menggagalkan rencana keselamatan ini dengan membunuh Yesus. Tidak berhasil, iya kan? Kemudian apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia melakukan pencarian sampai di pelosok penjuru tanah kekuasaan Herodes ini dan tidak ketemu. Dan Tuhan melalui malaikat Tuhan memerintahkan Maria dan Yusuf untuk menyingkir ke Mesir. Nah, Bapak Ibu seolah-olah kan gagal ya, tetapi tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak ada hal apapun yang menghalangi rencana Allah dalam kehidupan kita. Hanya tunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Rencana kita pasti belum tentu sama dengan rencana yang Tuhan kehendaki, tapi rencana tentu pasti dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, ya, sekali lagi Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tema kita tahun 2021, Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Tuhan memberikan indah pada waktunya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali pekerjaan Allah itu terwujud dalam hidup kita harus melalui berbagai liku-liku, rintangan dalam kehidupan kita. Tetapi pada endingnya kita akan mengerti, oh Tuhan itu maksudnya seperti ini toh. Kok menahan, mengapa saya tidak boleh ke sana dulu. Seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua pun bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi
tentu harus ada kriteria yang harus dipenuhi Yosua, termasuk saudara dan saya, untuk dapat mewujudkan rencana Allah, karena rencana Allah selalu melibatkan pihak manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Apa itu yang harus dipenuhi? Mari kita lihat yang pertama. Kita akan membaca di dalam ayat yang kedua. Kita membaca ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yosua pasal 1. Ini kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama kali untuk mewujudkan rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang akan menggenapi rencana Allah dan bekerja sama dengan Allah. Yosua pasal 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, ini bagian pertama. Kriteria yang dipenuhi oleh Yosua dan termasuk saudara dan saya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, bersiaplah sekarang, ya, itu perhatikan. Ya, itu sudah ditampilkan di sana ya. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini berarti bahwa rencana Allah akan terwujud. Kepemimpinan Yosua maksud saya, harus berasal dari inisiatif Allah sendiri. Allah yang memiliki rencana, maka Allah pula yang berhak menetapkan siapa dan bagaimana penggenapannya. Kita tidak bisa memprotes atau memproteksi Tuhan, atau kita menginterupsi Tuhan. Tetapi ini inisiatif Allah mengatakan demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, yang merintahkan Tuhan. Jadi penggantian pimpinan Musa ini diberikan kepada Yosua adalah atas inisiatif Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat menetapkan dan bagaimana penggenapannya. Tuhan lakukan ini. Kalau bukan inisiatif Allah, pasti Yosua tidak mau itu. Berat karena mereka sudah tidak bisa untuk dipercayai. Yang kedua, ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 dulu kita tampilkan di sini, kita baca dulu ayat 3 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Coba sampai ayat 3 dulu di sini. Kalau ayat 2 tadi dia tidak beranjak, tidak melakukan, tidak akan mungkin setiap telapak akan diberikan kan. Nah, ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Yang kedua, dari ayat 3 dan 4, Yosua harus merespon. Selain udah tahu bahwa ini hasil inisiatif Allah, Yosua harus merespon secara konkret dan proaktif. Tidak hanya diem, akan diberikan, aku hanya duduk-duduk aja, ongkang-ongkang kaki, enggak mau lakukan apa-apa. Tapi harus proaktif dan apa Bapak? Ada langkah konkret harus dikerjakan. Dia harus jalan, harus maju. Karena harus melangkah kaki jauh wilayah yang diberikan kepada Israel. Kalau dia hanya mau ngelangkah, hanya sampai di daerah situ. Kalau kita contoh, kita mau mendapatkan semuanya, seluruh Bali ini kita hanya menjalan kaki hanya sampai di Badung. Ya udah situ aja, nggak mau, udah cukup sini. Tapi Tuhan lakukan terus, setiap telapak kaki yang kau injakkan akan Tuhan berikan pada kita. Jadi ini harus sadar bahwa rencana Allah melibatkan pihak manusia, pihak saudara dan saya. Saudara harus ada langkah konkret dan proaktif, tidak pasif, tidak diem. Ya, Tuhan mengajari ini buat kita pagi ini. Coba kalau tidak ada seorang anak yang ikhlas memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ya, Allah bisa kok, nggak usah suruh nyari. Ya,
Tetapi Allah melibatkan bagaimana kita ikut ada empati, ikut ada keterbebanan di sana itu. Makanya Tuhan memakai anak kecil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan diberkati, sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Yang ketiga, ayat 7b sampai yang ke-8. 7b sampai yang 8 demikian. Setelah meneguhkan hati, jalani, taati perintah, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau sudah sadar ini hati Allah, melangkah proaktif, jangan menyimpang kanan kiri, ikut jalannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang lurus saja, jangan ke kiri jangan kanan, ikuti aja kan begitu ya. Ayat 8 dikatakan selanjutnya, itu ayat yang ke-6, maksudnya yang ke-6 ya, 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan ayat itu. 7a, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. 7a ini. Dan 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, Yosua mengembangkan karakter mental baja. Jangan lebay, jangan lembek. Ini penting buat kita. Meresponi janji Tuhan harus dengan semangat. Jangan takut ya. Sekalipun lagu tadi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau Immanuel beserta dengan aku. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Loh, iya kan? Harus memiliki karakter mental baja kuat. Makanya saya mengatakan moto hidup dalam pelayanan saya, kesanggupan kami, saya, keluarga kami adalah karena pekerjaan Tuhan. Kalau enggak pekerjaan Tuhan, mesti wis gulung tikar. Kalau orang itu udah bangkrut, ya. Itu harus menjadi iman saudara. Sadar bahwa Tuhan mengatakan, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Berarti ini, Tuhan yang mendirikan inisiatif Tuhan. Umat Tuhan, jemaat ini harus meyakini, oh ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sekalipun itu ada manusia dan melibatkan saudara dan saya. Ada gembala, ada pengurus gereja, ada Bapak Ibu sekalian. Katakan bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Yang keempat, kita lihat ayat 7, kembali dan 8, 7 dan 8, demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan diminta untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri agar beruntung, bukan buntung. Beruntung sama buntung beda, ya. Ini supaya kita beruntung. Yosua harus berpegang penuh pada janji firman Tuhan secara total, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh. Pimpinan Musa, sudah dan harus kenal dan bergaul dengan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah berkata bahwa ini pekerjaan Tuhan, ya, tetap saudara di dalamnya Tuhan dilibatkan, Tuhan melibatkan saudara, jalani. Pasti kita akan mengerti. Karena kita berkata, taunya begitu ya, dalamnya, luasnya, lebarnya, tingginya, kasih Allah. Ini tema triwulan keempat ini ya, kita ini. Betapa lebar luasnya, tingginya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah bisa membangkitkan orang yang berkaliber pemimpin besar
itu asal seperti Yosua, orang-orang seperti itu harus menyadari bahwa kepemimpinan itu berasal dari inisiatif Allah. Saya katakan bahwa saya itu tidak ada sama sekali berpikir Tuhan memanggil saya dan kami sekeluarga di tempat ini, ya. Dan tanpa sadar kemarin ya tanggal 6 atau 8 khususnya hari bulan ini tanpa terasa 21 tahun. Ya. 21 tahun. Pelayanan di tempat ini. Ya. Tuhan pasti memiliki rencana yang indah buat saudara dan saya. Mengapa Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya pelayanan di tempat ini? Ya. Rencana Allah selalu melibatkan saudara. Jadi saudara dan saya tidak boleh merasa bahwa rencana Tuhan gagal dalam hidup dan pelayanan saudara. Terlebih-lebih situasi seperti ini, COVID-19 ini, banyak sekali dampaknya. Kalau kita mendengar rekan-rekan di luar sana, sudah pada tutup, hotel tutup, ya, bahkan dijual, ya, karena saking sepinya, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang memiliki rencana bagi saudara dan saya, Allah juga yang akan memampukan menggenapi itu semua dalam hidup saudara. Oleh sebab itu mari kita bersandar kepada Allah. Ada lagu dari nyanyian pujian, ketika hidup kita dilanda badai, ku bersandar hanya padamu. Ya. Lagu ini ditulis oleh orang nasional Pak Sudarsono, ya, nomor 343. Ketika hidupku, ku berlindung hanya padamu Tuhan. Kemudian kita harus taat pada firman Tuhan. Tuhan mengatakan tadi 247, ku beserta Tuhan dalam perjalanan. Itu yang akan meyakinkan bahwa Tuhan memang menyertai saudara dan saya. Dan kemudian kita harus proaktif ikut. Kalau kita sudah mau beserta dengan Tuhan, mau nggak mau kita harus berjalan bersama dengan Allah. Menggapai rencana Tuhan Allah itu. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara tunduk kepala dan berdoa. Situasi dan kesulitan apapun tidak boleh membuat saudara dan saya, gereja Tuhan putus asa karena rencana Allah bagi saudara dan saya melalui gerejanya ini tidak pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. Karena Tuhan mengatakan kepada Petrus mengatakan, mendengar kata-kata ini, di atas batu karang ini akan memberikan jemaatku. Allah bisa membangkitkan siapa saja untuk menjadi penopang pelayanan saudara dan saya, gereja Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari saudaraku, jangan anggap enteng kemampuan Tuhan untuk memakai saudara dan saya sebagai alat anugerah Tuhan yang akan memakai saudara. Kalau saudara percaya pada Tuhan serta merespon tepat dalam sikap dan tindakan, pasti semua akan berjalan dengan lancar. Saudara bisa melihat peristiwa Simon Petrus untuk diperintahkan menjala ikan yang tidak pada situasi kondisi yang biasanya, tetapi dia proaktif, dia lakukan itu dan mendapatkan ikan yang begitu banyak. Mari saudaraku, renungkan sejenak. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini,
Tuhan masih bekerja dengan sempurna dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup pelayanan saudara, dan dalam hidup pribadi saudara lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Biarlah hendaknya kami selalu melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini di dalam rencana-Mu yang baik. Karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dan mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bekerja dengan cara-Mu. Biarlah kami sebagai kawanan domba gembalaan-Mu, biarlah kami tetap mau berjalan dan dipimpin oleh Engkau. Supaya kami menikmati sukacita, menikmati pimpinan dan penyertaan Tuhan, aman dan nyaman, menikmati topangan dan penyertaan-Mu. Dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berkarya melalui Roh Kudus dalam hati, dalam hidup, dalam pikiran kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus atas berkat firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Pujian ini mengajak kita bagaimana kita dimotivasi, ada sukacita, ada kerinduan kita agar semua rencana-rencana yang Tuhan percayakan pada kita, kita sanggup untuk lakukan. Kita nyanyikan pujian kita di pinggir sungai Yordan. 339.